Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, penangkar kelapa upat-upat, Desa Banyuadem, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang pada hari ini, 23 Februari tahun 2025 ini, memperbarui pengambilan gambar video yang akan kita siarkan di seluruh Indonesia. Asal-usul kelapa upat-upat itu ditemukan di Desa Banyuadem, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Yang menemukan itu Bapak Martorjo. Pada saat itu Pak Martorjo itu sebagai kepala urusan pemerintahan Desa Banyuadem pada tahun 1951. Jadi beliau mempunyai 7 anak, setiap anak disuruh menanam 9 batang. Jadi pada tahun 51 itu ada 63 batang. Pendaftaran kelapa nasional itu dimulai tanggal 6 dan 7 Juni tahun 2022. Itu yang memeriksa atau yang mendaftarkan itu pemerintah daerah atau Dinas Pertanian Kabupaten Magelang, yang saat itu diketuai oleh Pak Romza, Pak Widiarto, Bupati, serta Pak Camat Serumbung dan pemerintah Desa Banyuadem. Pada saat itu diadakan penelitian pohon induk penghasil tinggi. Jadi ada 1872 pohon yang diteliti saat itu. Jadi saya terima kasih sekali kepada para profesor yang sudah mendaftar dan meneliti tentang kelapa upat-upat ini di Magelang. Kelebihan kelapa upat-upat itu bisa berbuah banyak. Satu tandan itu bisa berbuah 26. Jadi 1 tahun itu bisa berbuah 11 tandan. Jadi 1 tahun itu bisa berbuah 135 sampai 185 butir setiap tahunnya. Kelapa upat-upat itu seyogianya itu ditanam dengan jarak 7 x 8 meter. Jadi per hektar itu bisa ditanam sekitar 195 batang. Atau kalau bahasa di sini itu 1000 meter itu bisa ditanam 20 batang. Itu akan menghasilkan hasil yang maksimum. Jadi kalau bisa menuruti aturan itu 7 x 8, insya Allah buah itu akan di atas 135 sampai 185 butir per tahun. Kelapa upat-upat ini bila penanamannya itu sesuai prosedur itu akan berbuah di umur 4,5 tahun. Jadi nanti di tahun ke-5 atau 5 tahun itu buahnya sudah bagus. Jadi itu nanti cara nanamnya itu dicondongkan ke arah matahari terbit, dikasih lubang 40 cm, dan itu insya Allah nanti 4,5 tahun sudah berbuah. Tapi kelapa upat-upat ini termasuk kelapa dalam, tapi buahnya buah genjah. Buahnya itu sangat besar, sangat tebal. Ini airnya itu 1 liter. Diameter kelapa upat-upat itu sangat besar. Jadi yang direkomendasikan oleh para profesor itu 13,3 cm itu sudah dianggap kelapa upat-upat. Tapi ini yang kita tunjukkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu atau pemirsa semua ini berdiameter lebih dari 16 cm. Jadi kelapa upat-upat itu memang berbeda dengan kelapa lokal. Ini contohnya, ini kelapa lokal. Nah, ini kelapa lokal dibandingkan dengan kelapa upat-upat 5:2. Jadi kelapa lokal itu 5, kelapa upat-upat cukup 2 atau 6:2. Jadi ini tebal dagingnya itu 1,3 atau 1,4 cm, garis tengahnya ini 16 sampai 17, dan berat dagingnya ini yang direkomendasikan para profesor itu hanya 460 gram. Tapi nyatanya ini tadi kita timbang, itu menghasilkan ada yang 1 kilo, ada yang 870 gram, dan yang paling kecil itu 560 gram. Kelapa upat-upat ini
itu cocok sekali ditanam di ketinggian 1 meter sampai 760 meter. Jadi kalau ditanam di ketinggian 1 meter sampai 760 meter itu masih bisa berbuah di atas 20. Tapi setelah 760 meter itu buahnya tinggal 7 atau 8. Bukannya tidak berbuah tapi tinggal sedikit. Magelang ini kita tanam pada ketinggian 500 meter. Jadi mudah-mudahan nanti yang cocok sekali itu ya dari ketinggian 1 meter sampai 760 meter. Nah ini kelapa upat-upat perlu kita haturkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Irian atau Papua. Semuanya silahkan menanam kelapa upat-upat ini, silahkan mencoba, silahkan menjadi petani sukses dengan kelapa. Nah ini nanti silahkan hubungi di nomor kami. Di nomor kami, andai kata Bapak Ibu pesan, itu tinggal kontak kepada kami, akan kita kirim melalui ekspedisi atau pakai kargo atau apa saja supaya bisa segera terkirim ke tempat Bapak dan tempat Bapak segera makmur. Dan kita tidak lupa mengucapkan terima kasih sekali kepada Departemen Pertanian, kepada Dinas Pertanian, dan kepada seluruh yang terlibat yang sudah mendukung jalannya sertifikasi bibit kelapa ini sampai sekarang sudah dinyatakan dilepas menjadi benih nasional. Terima kasih.